Lina. Apa brandnya nggak kelihatan? Udah cukup. Ayo. Hmm? Hmm? Nah, kalau yang seperti ini dia menerjemahkan kata sebelumnya. Jadi yang paling dekat dengan kata who siapa? Hah? Yang paling dekat dengan kata whose? Jeb dong. Berarti menangkan kata Jeb. So, belum dapat nih. Apa Mbak Kusma? Oh, ini dari novel. Ini dari novel, Mbak. Jangan ini dari novel soalnya. Jadi saya pengen Mbaknya juga ini. Ah, mm-mm. Oke. Aduh, ini masih offline loh, Mbak. Jangan keringat dingin dong. Iya, oh ya, dulang, Mbak. Bener. Aduh. Ayo, Mbak Marti. Itu Mbak, ini Mbak Mini mah. Aduh, iya Pak dong. Ayo Mbak Sumarti. Oke. Mm-mm. Terdengar sedikit? Oke, boleh. Yang lain? Ada lagi? Mm-mm. Kedengaran. Oke. Hmm. Ya? Yang berbaju biru? Mm-mm. Hmm.
sedikit tawa. Tersenyum. Tersenyum gak ada suaranya dong. Iya, tertawa kecil. Oke, yang di atas emang udah ini ya. Lalu atau kemudian. Lalu juga boleh. Lalu dia melihat. Nah. Oke, dia melirik ke arah Jeb yang berwajah biru dan berambut ya. Nah, ini boleh juga dipisah. Nah, ini juga boleh dipisah. Misalnya, lalu dia melirik ke arah Jeb, titik. Baru dibilang wajahnya biru dan rambutnya ya. Jadi kalau misalnya rambutnya merah muda, sorry. Kalau misalnya pakai titik, tapi kalau misalnya tidak pakai titik, pakai yang kayak Mbak Mini, berwajah biru, kebiru atau kebiruan dan berambut merah muda. Oke. Kalau pakai titik, lalu dia melirik ke arah Jeb, wajahnya gitu, atau wajah Jeb, boleh. Wajah Jeb biru dan rambutnya berwarna merah muda. Oke, nah. Terus, ini yang ketawa siapa? Iya, emang. Ini yang ketawa siapa? Yang ketawa adalah she. Very good. Jadi whose itu sudah menangkan si Jeb. Dan kalau pakai N, ingat masih. Ini pelajaran morfosintaks juga ya. Nah, kalau misalnya N, kan harus setara ya. Jadi yang setara dengan gave apa? Look. Gave itu kan past tense ya. Look juga past tense. Jadi itu kata kerja yang mengacu kepada she. Jadi bisa kita bilang dia tertawa kecil, yang kedengarannya seperti gugup boleh, yang suaranya atau yang kedengarannya gugup boleh. Oke. Oke. Lalu dia melihat Jeb. Wajah Jeb berwarna biru dan berambut merah muda, atau misalnya yang tadi yang digabungin ya, kayak Mbak Suarmini boleh lihat. Dan dia tertawa kecil yang kedengarannya sedikit gugup. Boleh. Apa Mbak Lis tadi ngomong apa Mbak? Anak muda sekarang? Aneh. Oh, iya. Tapi kan enggak. Enggak. Ini novelnya tentang enggak. Ini si Jeb ini memang ceritanya tentang manusia dari luar angkasa. Ya, jadi aduh kok Mbak Kusma. Aduh. sudah. Oke, selanjutnya ada any dan anything.
Tidak ada yang salah dengan salon. Yang salah adalah Medi. Apaan? Oke. Nah, biasa. Belum. Semangat bener ya. Oke. Nah, selanjutnya ada any dan anything. Biasanya mbaknya menerjemahkan any dan anything apa? Apapun. Anywhere. Dimanapun. Somewhere. Oke. Something. Oke. Apapun. Terus. Aduh. Apa, Mbak? Ini siapa mau ngopi, mbaknya? Oke. Oke, boleh diartikan apapun. Juga boleh diartikan dengan sesuatu. Oke. Number one. We wouldn't want them to think we were doing anything immoral. Oke. Cayo, Mbak. Aduh. Oke, lanjut. We wouldn't want them to think. Kami immoral. So, kami tidak ingin mereka berpikir. Melakukan apapun. Jadi sini lebih tepat diartikan dengan sesuatu, bukan apapun. Iya. Oke, number two, anything diartikan dengan sesuatu yang baru. Very good. Number three. Melepaskan kami? Nah, ini bisa dia pakai dengan apapun, tapi dengan di depan. Misalnya, apapun yang kamu butuhkan. Nah, itu juga bisa ya. Jadi, kalau mbaknya mau mentranslate dengan jika kamu butuh sesuatu, itu boleh. Atau apapun yang kamu butuhkan. Oke. Biarkan kami tahu. Atau beritahu kepada kami juga boleh. Biarkan kami tahu juga boleh. Oke, number four. Berhutang. Ya.
Nah, boleh juga ingat novel. Oke. Jadi novel itu kalau bisa kalau ini percakapan ya Mbak, agak dikurangin pakai apakah. Mungkin itu lebih baku dia, lebih kaku. Gimana? Aku makan apa itu Mbak? Makan apa? Ready. Iri. Udah. Iri. Oke. Oke, bisa juga diterimain dengan gini ya. Aku punya utang samamu gitu. Ya, sama kamu. Sama kamu. Atau aku punya utang lagi karena ada kata more-nya. Oke. Nah, kalau misalnya pakai apakah terlalu kaku, Mbak. Jadi kalau lebih bagus pakai atau utangku masih ada gitu. Oke. Udah jawab. Oke. And next, section genitive. You know section genitive? Jadi kalau section genitive ini sama dengan pronoun yang posesif. Kalau possessive pronoun kan my, her, their. Tapi kalau section genitive itu dia nama orang atau nama bendanya langsung. Misalnya children. Apostrofi pakai s, Mbak. Kepunyaan. Jadi misalnya kalau kita her, their itu kan mengacu kepada mereka, dia, kepunyaannya, kumu, tuh. Nah, tapi kalau yang ini kayak member kan itu bukan dia nggak spesifik ke their-nya. Dia belum ganti ke her atau yours, belum diganti. Kayak Luka. Terus kita mau bilang bloknya si Lukas blok. Rumahnya Cika's house. Jadi itu namanya section genitive. Ini mudah sih sebenarnya kalau ini. Oke, jadi kalau the children toys berarti mainan anak-anak, gedung anggota, terus rumah-rumah keluarga. Oke, ini nggak banyak kita bahas. Gedung anggota. Hah? Ruang anggota atau gedung juga boleh, bangunan juga boleh. Bangunan kepunyaan anggota boleh di-translate gitu. Oke, rider. Siapa yang tahu nih? Siapa yang tahu kenapa? Enggak salah ketik. 3 dan 4. Ada lagi yang tahu? Nah, kalau misalnya kata bedanya diakhiri dengan S, maka dia nggak pakai S lagi. Oke, jadi apostrofi. Ya, apostrofinya masih tetap. Jadi kalau misalnya nama orangnya, ini nggak cuma hanya benda jamak ya. Ini kan member, terus tambah S, members. Akhirnya jadi S. Nah, kita pakai apostrofi, terus nggak pakai S lagi, tapi apostrofinya doang. Tanda petik, tanda apostrofi. Nah, kalau misalnya nama orang, namanya misalnya Susis. Susis ya, bukan Susi. Susis misalnya. Atau siapa yang pakai Melis misalnya, Melis. Nah, Melis itu juga pakai apostrofi doang, jadi nggak pakai S lagi.
Alice gitu. Jadi dia hanya pakai apostrofi, nggak boleh pakai L. Iya benar Mbak Alice, benar ya. Contohnya deket. Ya jadi Mbak Alice, kalau Mbak Alice buat misalnya rumahnya Mbak Alice, jadi Alice apostrofi nggak usah pakai S lagi. Alice house. Mm-mm. Wede. Oke, reader artinya lebih sulit untuk dimengerti ya. Yakin. Lebih. Reader artinya lebih. Reader itu artinya agak. Very good. Agak. Jadi bukan lebih. Agak. Ya. Yeah. Jadi. Nah. Ya, mereka agak sulit untuk dimengerti. Nah, kalau misalnya dia pakai would rather, itu artinya lebih baik. Beda ya. Would rather. Oke. Saya lebih baik tidak membicarakan itu. Atau saya lebih baik pergi sendiri. Aku diam. Ya, good. Oke, yang lain adalah whole. Yang ini nggak kita bahas banyak karena whole artinya seluruh. It's okay. Oh iya, iyalah. Oke, so I give my whole life to you. Saya memberikan atau aku memberikan. Oke, good. Cuit ya. Oke, ini kita bahas banyak. Okay, okay, next is indefinite article. Okay, and then emang indefinite article itu apa? Artinya apa artinya, Mbak? Ya, artinya indefinite itu apa nih? Ini artinya apa? Tidak pasti ya. Jadi yang mana sini indefinite artikelnya? Itu? Oke. Indefinite artikel di sini adalah an. Jadi itu yang sebuah. Karena dia belum menentukan yang mana. Kalau the baru finite. The tersebut kayak dibilang buku tersebut, buku itu. Kita udah tahu pembaca dan orang-orang juga udah tahu. Tapi kalau yang kita nggak tahu pohon besar yang mana. Oke. Karena dibilang sebuah. Oke, so here. Nah, kalau menerjemahkan indefinite article itu tergantung pada kata bendanya. Jadi kalau misalnya pohon berarti sebuah. Kalau kucing berarti seekor. Yes. Oke, yang ketiga I got an accident. Nah, boleh juga tidak diterjemahkan. Iya. Kecelakaan, iya. Iya, aku mengalami kecelakaan. Jadi tidak diterjemahkan. Sepucuk surat. Sepucuk surat. Apa, Mbak?
Ya, letters di sini sepucuk ya. Oke. Ya, kalimat perintah. Jadi kalimat perintah biasanya diterjemahkan dengan secara langsung. Jadi kata kerjanya langsung. Ini mudah sebenarnya. Jadi kita nggak bahas banyak ini juga. Karena, bukan. Cintai dirimu sendiri. Langsung kata kerjanya, Mbak. Di sini objeknya nggak ada. Kirimkan, cintai, jangan, gitu-gitu. Sebutkan. Jadi kayak seperti kata suruh. Ya, kata perintah. Oke. Kirimkan aku. Sekarang mungkin, oke. Oke, sudah. Oke, imperatif sudah. Had better. Had better dulu. Had better artinya Mbak Mini ini udah had better. Oke, ayo. Oke. Oke. Nah, bisa dibilang sebaiknya atau lebih baik. Lebih baik atau sebaiknya, tapi lebih bagus untuk menerjemahkannya dengan kata sebaiknya. Iya, katanya lebih baik. Oke, metode-metode yang lain. Oke, how about this? Let's practice. Ini let's practice loh. Jadi cari. Yeah, yang slide 13. Ya. Ini contoh puisi yang ada di novel populer. Ya emang Mbak Yuli nggak dengeran kayaknya.